Mendirikan sebuah usaha di tengah situasi gejolak sosial politik negeri tentu membutuhkan modal, energi, support, dan network yang besar. Namun berbeda dengan showroom aneka bambu milik Bapak Radiono yang berlokasi di Sendari, Tirtoadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Usaha kerajinan bambu ini mampu berdiri di tengah badai yang serba cepat. Namun Bapak Radiono tetap melanjutkan karyanya hingga sekarang dengan bermodalkan ilmu turun-temurun dan kerjasama dengan pengrajin lainnya. Nama saya Radiono, alamatnya Sendari, Tirtoadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Kerajinan bambu ini sebetulnya sudah lama, dari kurang lebih tahun 80-an. Nah, dulu pengrajin yang ada di Sendari ini memang dulu khusus hanya mebel bambu. Setiap potong bilah bambu yang menyimpan keindahan alaminya, dengan tangan terampil Bapak Radiono yang mampu mengubah bilah bambu menjadi karya seni yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memancarkan nilai estetika di dalam hasil karyanya. Beragam karya berbahan bambu yang dihasilkan oleh Bapak Radiono, mulai dari hiasan, pajangan dinding, keperluan rumah tangga hingga mebel, tersedia di showroom aneka bambu milik Bapak Radiono. Yang dulu hanya cukup bambu, terus dikombinasi dengan rotan. Ya, nah, terus kalau dulu dikatakan lincak, gitu, terus menjadi kursi. Nah, kursi itu dikatakan itu jadi kursi tamu, kursi teras, bahkan ada tempat tidur, rak-rakan atau almari. Perkembangan terus membuat gazebo atau rumah bambu. Sebetulnya namanya produk ya. Produk itu juga memang tergantung dari bahan. Jadi bahan juga menentukan sekali dengan kualitas hasil. Mungkin kalau membuat kerajinan bambu itu mudah, tapi bagaimana kerajinan bambu itu supaya berkualitas? Ini kan harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya apa? Bahan. Jadi bahan yang harus digunakan untuk menghasilkan produk yang bagus, ya harus tahu. Bambu yang apus itu paling tidak itu 2,5 tahun itu bagus. Jadi kalau kurang dari 2,5 tahun ini bambu itu belum tua. Itu juga nanti kalau dibuat untuk produk, misalkan contohnya untuk mebel bambu kurang bagus kalau untuk mebel. Nah, kalau bambu hitam itu paling tidak 3 tahun. Kalau bambu petung paling tidak 5 tahun. Jadi tergantung daripada jenisnya. Aneka bambu milik Bapak Radiono telah membuktikan bahwa UMKM pun mampu bersaing di era digital dengan memanfaatkan potensi dan kreativitas tanpa batas. Beliau berhasil membangun bisnis kerajinan bambu yang sukses dan menghasilkan produk yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai tambah. Dari awal mulai bisnis ini dengan penjualan melalui brosur sederhana, dan mampu bertahan hingga kini telah menjadi salah satu pelopor penjualan kerajinan bambu secara online di Indonesia. Dulu memang lewat brosur, lewat kartu nama. Kalau sekarang kan sudah istilahnya sudah online. Jadi kita pakai alat media pun sekarang sudah bisa. Ya, bahkan sampai ke luar negeri pun dengan alat media itu sudah bisa. Bahkan kadang saya itu gini, nggak kenal dengan pembelinya. Tahu-tahu barang itu sudah sampai ke sana. Yang penting kepercayaan. Sekali percaya, mereka akan kembali lagi. Nah, yang menjadi tantangan sebetulnya gini. Kalau mereka itu pesan banyak, kita nggak mampu. Ini yang kadang tantangan seperti itu. Misalkan, kita butuh butuh gazebo 1 bulan 10 unit. Nah, ini kadang tantangan. Karena apa? Karena kita harus membutuhkan tenaga terampil yang banyak. Nah, kalau kita nggak bisa memenuhi target, kita yang kena penalti. Nah, ini tantangan yang berat saat ini. Nah, padahal saat ini untuk mencari tenaga terampil sulit.
Jadi buyer itu mengatakan dengan saya bahwa Pak, ini nanti saya bawa ke Perancis, Pak saya bawa ke Australia, Pak saya bawa ke Korea, seperti itu. Bahkan Pak ini saya bawa ke Inggris. Berjalannya waktu itu kadang buyer itu sudah berhubungan dengan saya udah lebih dari 5 tahun, seperti itu. Nah, ternyata dari sekian waktu itu nggak ada komplain. Nah, inilah jaminannya. Pak, itu barangnya Bapak yang ada di sana itu sudah 5 tahun, enggak apa-apa. Ya ini kan saya udah ini kan suatu lampu, ya lampu lah. Artinya ada apa ya, tidak ada masalah seperti itu. Dari awal mulai bisnis dengan penjualan melalui brosur sederhana dan mampu bertahan hingga kini telah menjadi salah satu pelopor penjualan kerajinan bambu secara online di Indonesia. Yang pertama jelas, kerajinan itu kalau bisa dipertahankan. Nah, bagaimana cara mempertahankan kita? Itu memang menjaga kualitas. Dengan menjaga kualitas itu para pelanggan atau para konsumen itu akan puas. Artinya gini, kita bisa menjaga kualitas kalau kita bisa menjamin bahwa barang itu bisa bertahan sekian tahun. Sebetulnya itu. Makanya kalau di toko-toko itu berani memberi garansi. Nah, garansi ini sebetulnya hubungannya dengan kualitas. Saya menjamin, misalkan saya bisa menjamin 5 tahun. Ini suatu barang yang berkualitas. Tapi kalau barang itu mereka nggak berani menjamin, berarti nggak berkualitas. Ya. Nah, terus harapan saya juga yang kedua bahwa kalau bisa bagaimana anak-anak sekolah ini bisa tertarik dengan kerajinan. Karena apa? Sayang sekali kalau anak-anak aja nggak mengenal tentang kerajinan, khususnya kerajinan bambu. Makanya saya kadang berharap dengan bapak-bapak yang ada di Dinas Perindustrian atau Perindakop itu supaya nanti kerjasama dengan pendidikan dan kebudayaan, supaya nanti dari anak-anak sekolah ini kita bisa bekerja sama, setelah itu bisa masuk di kurikulum. Ya, artinya bahwa nanti di sekolah ini ada pelajaran keterampilan. Karena bambu ini kan luas sekali dan bambu ini di Indonesia di mana-mana ada. Jangan sampai kerajinan bambu ini dikuasai oleh orang luar. Karena banyak sekali orang luar yang datang ke sini belajar. Contohnya orang Malaysia datang sini belajar, ternyata di Malaysia mereka dikembangkan terus mendatangkan bahan dari Indonesia. Ini kan berarti kan kita hanya mengekspor bahan. Makanya jangan sampai kita itu mengekspor bahan tapi mengekspor barang jadi. Nah, di situ barang jadi untungnya pertama harga tinggi, kedua mendatangkan devisa, ketiga meningkatkan ekonomi. Nah, seperti itu.